Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sallallahu ala rasulil karim wa ala. Baik, Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini memberikan kita kesehatan, kekuatan bersama-sama mengisi kajian pada malam hari ini. Mohon maaf tadi dari Jakarta, dari daerah dakwah, ada yang tanya jadi sampai lupa. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita serahkan kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan juga para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, ini kita mulai sama-sama kita bersalawat dan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة آمين. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan masuk pada pembahasan Riyadhus Shalihin. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan Riyadhus Shalihin, kita harus tahu dulu siapa yang mengarang Riyadhus Shalihin. Jadi kalau dalam ilmu hadis dikatakan kalau pengen belajar tuh dia dulu siapa yang ingin kita ikuti. Nah, termasuk kitab apa yang kita mau pelajari, kemudian siapa pengarangnya, karena ini berpengaruh dalam nanti pola pikir supaya dapat, kalau bahasa sekarang chemistry. Dengan ini kalau pengen baca kitab, apalagi ini kitab kaitannya dengan pengolahan jiwa supaya menjadi orang-orang soleh. Jadi bukan kitab novel, bukan kitab Shinchan, Doraemon. Ini kitab yang akan ada pengaruhnya terhadap jiwa kita. Maka kita harus tahu dulu siapa biografi ulama-ulama. Makanya ulama-ulama itu menulis kitab-kitab tentang biografi para ulama. Ada yang menulisnya sesuai dengan tahun kelahiran, ada yang menulisnya tentang berdasarkan tahun kematian. Termasuk salah satunya adalah Imam Az-Zahabi punya kitab Syiar A'lam Nubala, itu tentang riwayat ulama besar, ada ulama dan seterusnya. Jadi kenapa kita bahas dulu Imam Nawawi? Dia tahu, karena sekarang ini banyak orang yang menuduh Imam Nawawi ini bukan ahli sunnah, bukan ahli sunnah. Jadi kita akan lihat sedikit. Jadi kita lihat biografi Imam Nawawi. Yang pertama, nama lengkap. Ada yang tahu siapa nama aslinya Imam Nawawi? Dan tanyakan Imam Nawawi, Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi ini nama lengkapnya Yahya. Nama beliau ini siapa? Yahya. Cuma terkenalnya An-Nawawi. Jadi dalam kitabnya An-Nawawi, Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Nawawi itu nama tempat, Nawa di sana. Nama beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Uri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Izal An-Nawawi. Lahir di desa Nawa. Balik meninggalnya juga di Nawa. Jadi makanya dinisbatkan. Jadi Nawa. Kalau Sorowajan, Sorowajani. Wajan. Al-Jubjawi. Kayak Salman, Jubjawi. Itu dinisbatkan kepada tempat dia tinggal. Termasuk kelahiran di sini. Jadi An-Nawa itu kita Nawa. Beliau tempat lahirnya di mana? Di Nawa, di Damaskus sana. Sekarang di Syria. Di Damaskus, desa Nawa. Muharram tahun 631 Hijriah, 631. Wafatnya di sana juga tahun berapa? 676 Hijriah. Berapa? Wafatnya tahun 676. Berapa tahun umurnya? 45 tahun. Cuma sekarang kemudian dibom sama ISIS. Saya berapa tahun lalu dapat video kemudian Imam Nawawi dibom, dihabisin karena katanya ini khurafat, penyembah kubur dan seterusnya. Jadi salah satu linknya. Jadi
45 tahun umur beliau, singkat. Tapi kita lihat dari karyanya. Umur 4 siapa yang umur 45 sekarang? Sudah lewat mungkin. Karya apa yang sudah dihasilkan dari Imam Nawawi kita lihat. Ya, ini maksudnya kalau bukan wali itu sulit. Kalau bukan wali itu sulit. Wali kelas. Baik. Mazhab fikih beliau apa? Jadi orang-orang ulama dulu itu pasti punya mazhab fikihnya. Bahkan sampai Imam Ibnu Taimiyah itu fikihnya ada mazhabnya siapa? Lihat tahu? Imam Ahmad bin Hanbal ikutnya. Cuma pengikut-pengikutnya mendewakan beliau sehingga seakan-akan Imam Ibnu Taimiyah itu punya mazhab sendiri. Tidak. Imam Ibnu Taimiyah itu mazhabnya sendiri adalah Hambali. Makanya beliau ditulis dengan di jajaran ulama-ulama mazhab Hambali. Nah, Imam Nawawi ini ikut mazhabnya Imam Syafi'i. Dia terkenal dengan kitab beliau yang fenomenal Al-Majmu', tapi belum sampai selesai, beliau sudah wafat, diteruskan. Kemarin kayaknya saat Umar itu nulis tentang kitab Al-Majmu', bagus itu tulisannya beliau. Jadi memang diteruskan oleh ulama-ulama lainnya. Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu siapa? Muhammad bin Idris, bin Abbas, bin Utsman, sampai kepada kakeknya Nabi Abdul Malik. Akidahnya beliau, dia punya mazhab akidah. Punya mazhab akidah. Apa akidahnya? Akidah salaf. Nah, akidahnya beliau adalah Asy'ari. Jadi kalau ada yang menjelek-jelekan mazhabnya akidah Imam Asy'ari, termasuk menjelek-jelekan Imam An-Nawawi. Mazhabnya Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari. Biasanya pengikutnya Imam Ibnu Taimiyah sering mengkafirkan mazhabnya Asy'ari Al-Asy'ari. Termasuk salah satu kitab yang Kaifa apa yang ada di sini? Maqam Tauhid yang dikaji dari sini itu. Nah, ini bertentangan dengan Asy'ari. Jadi Imam Nawawi sendiri punya mazhabnya Al-Asy'ari. Tapi herannya ini dalam kitabnya beliau Syekh Utsaimin. Sebentar saya lihatkan tempat saya. Itu ada beliau mengatakan bahwa Imam An-Nawawi itu bukan bagian dari Ahlussunnah. Bukan bagian dari Ahlussunnah dalam masalah akidah. Ini ada kalau tidak salah. Saya cek. Jadi ada yang mempermasalahkan akidah beliau karena beliau ikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Apa intinya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam masalah sifat Allah, beliau menggunakan dua metode. Metode pertama adalah metode tafwid. Nah, tafwid itu apa? Tafwid itu diserahkan, diimani kalimatnya, diserahkan maknanya kepada Allah, kemudian sifatnya Allah yang berkaitan dengan makhluk seperti turun, tangan, mata, betis dan lain sebagainya dinafikan, dibersihkan karena Allah tidak mungkin sama dengan makhluk. Tapi kalimat itu diimani, maknanya dikembalikan kepada Allah. Itu disebut dengan tafwid. Tafwid. Cuman kalau mazhabnya Imam Ibnu Taimiyah itu isbat namanya. Dia pakai bahasa isbat. Bedanya apa? Ada dalam kajian akidah itu ada. Nah, yang kedua Imam Abu Hasan Asy'ari menggunakan pendekatan supaya akal masuk. Ada beberapa yang ditakwil, yang disandingkan ke makna yang lebih dekat. Nah, seperti tangannya Allah bukan tangan tetapi kekuasaan. Imam Bukhari termasuk orang yang ahli takwil, mentakwil. Nah, jadi kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu akan binasa kecuali muka. Muka di sini bukan disebut dengan muka seperti manusia, kata Imam Bukhari. Beliau takwil mulk. Mulk itu kerajaan. Ini saya ini kan nah ini di satu kitab. Jadi nanti jangan heran ada satu kitab ini punyanya Syekh Utsaimin. Saya bukan membandingkan ya, tapi ada beberapa orang yang memang menyesatkan Imam An-Nawawi karena beliau berakidah apa? Asy'ari, Imam Asy'ari. Jadi Syekh Utsaimin ditanya, "Kama tadi naj'alun Nawawi wal Muhajjir naj'aluhuma min ghairi ahli sunnah wal jamaah?" Bagaimana kalau kita seperti
Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pengarang kitab Fathul Bari, syarah terbesar Sahih Bukhari. Nah, dalam pertanyaan di sini, Syekh Utsaimin ditanya, bagaimana kita jadi apakah Imam Nawawi kemudian Imam Ibnu Hajar itu bukan bagian daripada Ahlus Sunnah? Maka jawabannya beliau, ini kitabnya beliau, Liqa Abdul Maftun ini. Fima yadhabani ilaihi fil asma wa sifat laisa min ahli sunnah wal jamaah. Ini jawabannya Syekh Utsaimin adalah bahwa berkaitan dengan asma wa sifat-sifat Allah, beliau bukan keduanya, laisa min ahli sunnah wal jamaah, bukan bagian daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi perlu diketahui nanti kalau ada teman-teman memang yang mengkafirkan atau mengatakan Imam Nawawi itu sesat karena beraliran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa beraliran Al-Asy'ari, Imam Asy'ari, maka salah satu sumbernya dari sini. Ini adalah fatwanya Syekh Utsaimin, muftinya Saudi sebelum ini, muftinya Saudi. Tapi kalau masalah fikih mereka dianggap Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau masalah akidah berkaitan dengan asma wa sifat-sifat Allah tadi, Allah turun, Allah naik, Allah duduk, Allah bersemayam, itu Imam Nawawi menggunakan pendekatan tafwid dan takwil. Tafwid dan takwil harus ditakwil. Yang maksud turun itu bukan Allah yang turun, tetapi rahmat Allah yang turun, itu takwilnya Imam Nawawi. Jadi nanti jangan heran kalau ada mubalik atau ustaz-ustaz yang mengatakan bahwa Imam Nawawi ini bukan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Memang sudah ada pendapatnya Syekh Utsaimin. Kita tidak bermasalahkan itu, yang jelas hanya sebagai pengetahuan saja bahwa Imam Nawawi mazhabnya dalam akidah adalah Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari. Baik. Julukan beliau Muhyiddin. Muhyiddin, jadi sering Muhyiddin. Kalau sudah nama Muhyiddin itu lakop atau julukannya diberikan kepada Imam Nawawi. Penghidup agama. Saking apa namanya beliau ini banyak sekali buku-bukunya, kemudian juga menghidupkan lagi mazhab Syafi'i, diringkas lagi sama beliau, luar biasa. Kemudian beliau juga punya julukan Syekhul Islam. Selama ini yang kita tahu Syekhul Islam itu siapa? Ibnu Taimiyah. Nah, ini satu distorsi, satu yang harusnya banyak sekali sebetulnya Syekhul Islam itu. Zakaria Al-Ansari itu Syekhul Islam, kemudian Izzuddin bin Abdul Salam Syekhul Islam. Imam Nawawi beliau hidup sebelum Imam Ibnu Taimiyah, jadi beliau punya julukan Syekhul Islam. Tapi jangan, kalau sekarang kalau kita nyebut Syekhul Islam, kedengaran di orang awam adalah Imam Ibnu Taimiyah. Padahal Imam Ibnu Taimiyah setelahnya beliau masih ada lagi Syekhul Islam. Siapa salah satunya? Adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu juga Syekhul Islam. Jadi kalau bicara Syekhul Islam, siapa dulu yang bicara? Kalau yang berbicara mazhabnya Syafi'i tidak mengarah kepada Imam Ibnu Taimiyah. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada ulama sekarang, mazhab Syafi'i mengatakan Syekhul Islam, maka kembali kepada siapa? Kembali kepada ini Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain-lain, bukan kepada Imam Ibnu Taimiyah. Tapi sekarang kan dikerucutkan seakan-akan Syekhul Islam itu cuma Ibnu Taimiyah. Kenapa orang itu disebut Syekhul Islam? Saking pendalamannya memahami Islam, saking pakarnya dalam ilmu Islam. Imam Ibnu Taimiyah pakar beliau dalam ilmu Islam, cuma mazhab beliau adalah Hambali. Jadi dengan kalau orang ulama mazhab Hambali bilang waqala Syekhul Islam, telah berkata Syekhul Islam, berarti merujuk kepada Imam Ibnu Taimiyah. Tapi kalau mazhab Syafi'i bilang waqala Syekhul Islam, maka yang disebut biasanya Zakaria Al-Ansari, Imam Nawawi, atau kalau dalam masalah hadis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kira-kira begitu. Paham ya Pak ya? Jadi kalau nanti Syekhul Islam nggak mesti Imam Ibnu Taimiyah. Karena sekarang di Indonesia terutama sudah pokoknya Syekhul Islam ini Imam Ibnu Taimiyah. Nah, kita hormati beliau Ibnu Taimiyah, tapi juga jangan dinafikan Syekhul Islam yang lain, karena masih banyak sekali Syekhul Islam. Jadi gelarnya ini adalah gelar memang kehormatan. Karena saking pakarnya dalam ilmu Islam. Baik, keutamaan beliau nih, umur 7 tahun melihat cahaya Lailatul Qadar di rumahnya pada malam 27 Ramadan. Ini yang menceritakan siapa? Bapaknya sendiri.
Jadi Imam Nawawi itu beliau meninggal, bapaknya masih hidup. Bapaknya masih hidup, Pak. Masih sugeng. Imam Nawawi sudah meninggal, bapaknya masih hidup. Jadi bapaknya cerita, ketika malam 27 Ramadan, Imam Nawawi masih umur 7 tahun teriak, bangun keluarganya, itu rumah cahaya, penuh cahaya rumahnya dia. Nah, ini diceritakan oleh banyak ulama. Boleh percaya, boleh tidak. Nah, ada yang bilang ini khurafat, ya silakan saja. Tapi ini cerita namanya manaqib, utama Imam Nawawi. Jadi bingung bapaknya nggak melihat, yang melihat cuma siapa? Imam Nawawi. Setelah lama baru tahu, konsultasi dengan gurunya, baru tahu ternyata itu adalah malam Lailatul Qadar. Karena terangnya luar biasa. Ini terang apa ini Bapak? Kok terang sekali? Waktu anak 7 tahun, anak saya 6 tahun, kelas 2 SD lah terangnya. Kira-kira begitu. Anak kelas 2 SD yang belum balik, belum kalah, masih apa adanya. Zaman sekarang sudah terkontaminasi. Anak umur 7 tahun sudah bisa buka macam-macam di YouTube. Kalau zaman dulu anak 7 tahun tuh khusus ngaji aja, madrasah, main tanah dan sebagainya. Nah ini, umur 10 tahun dia nggak mau main dengan anak-anak lainnya, sepantarannya. Karena umur 10 tahun kan masih senang-senangnya anak itu main. Nah Imam Nawawi ini dia fokus baca Quran aja. Disuruh tunggu toko oleh bapaknya di Nawawi. Jadi bapaknya punya toko. Nah kemudian datang melihat di toko tadi ada namanya Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkashi. Jadi ada namanya Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkashi. Ini termasuk gurunya Imam Nawawi. Nah beliau ini memberikan isyarat kepada bapaknya, anakmu itu anak spesial ini. Anak spesial. Dia ini yang biasanya main sama teman-temannya itu menyendiri malah baca Quran. Suruh jaga toko malah baca Quran. Wah itu anak spesial nih. Ini pasti nanti jadi ulama pada zamannya. Bapaknya ngeyel, wah kamu ini kayak tukang peramal aja katanya. Maka ini cerita yang masyhur. Amunat jalan antar bahasanya begitu. Oh kamu ini tukang ramal katanya. Tukang ramal itu tukang yang suka lihat bintang-bintang gitu. Maka kata gurunya itu, saya ini mendapatkan kabar ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata betul. Udah, anakmu bawa saja. Bawa kemana? Bawa ke madrasah saya ajarin di sana. Ternyata dibawa, masuk madrasah di Al-Mawahiyah di Damaskus umur 19 tahun. Jadi umur 19 tahun Imam Nawawi baru belajar, baru masuk madrasah. Sekarang 19 tahun SMA, kuliah. Nah, setiap hari mempelajari 12 bidang ilmu, luar biasa. Sekarang kita satu bidang ilmu aja ngaji 1 jam aja kayaknya udah pusing, berat ya. Ini Imam Nawawi umur segitu masih belajar 12 bidang ilmu dalam 1 hari. Ilmu fikih, ilmu ushul fiqh, ilmu Quran, ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu bahasa dan seterusnya. Orang Arab suruh belajar bahasa Arab lagi. Kita orang Indonesia soal bisa bahasa Arab. Mau menerjemahkan Quran sendiri, wah ini bahaya. Jadi ini Imam Nawawi ini sudah orang Arab, dia belajar lagi bahasa Arab. Makanya dia punya Tahdhirul Asma wal Lughat tadi kita. Nah, kemudian ini murid-muridnya bilang beliau ini pernah nggak berbaring 2 tahun, tidur malam. Kalau kita kan sering tidur nggak berbaring, sholat Jumat itu, ya sering tidurnya itu nggak berbaring karena duduk begitu. Nah beliau ini jarang tidur, bahkan sampai 2 tahun itu nggak pernah merebahkan punggungnya ke lantai. Ya kalau nggak sholat atau memang tidurnya tidur duduk. Masya Allah. Makan minum, ini suhunya beliau. Makan minum 1 kali sehari, cuma di akhir waktu Isya. Makanya akhir waktu Isya menjelang sahur, minumnya ketika akhir waktu sahur. Jadi sekali makannya juga. Masya Allah. Hanya makan makanan yang dikirimin bapaknya. Ini orang-orang sekali. Perkara yang syubhat dia nggak mau. Beliau hanya makan makanan yang dikirim dari bapaknya dari Nawa. Dikirim. Jadi bapaknya ngirimin biasanya buah tin. Tahu buah tin Pak ya? Buah tin sama kue yang dibuat oleh dari keluarganya. Itu aja yang dimakan. Dia nggak mau makan yang lain. Tidak mau makan buah-buahan yang tanam di Damaskus. Dia nggak mau makan di situ. Kenapa? Ketika ditanya, karena di situ banyak tanah wakaf. Jadi kebun-kebun itu banyak tanah wakaf. Dia takut hasil buah itu dari hasil tanah wakaf. Karena tanah wakafnya orang khusus yang harus makannya. Kira-kira begitu. Dia nggak mau makan. Waraknya beliau.
Kemudian puasa sepanjang tahun, tahajud setiap tahun. Beliau ini orang termasuk yang puasa sepanjang tahun. Kecuali apa? Kecuali Idul Fitri, Idul Adha, Tasyrik. Kecuali itu. Makanya beliau ini kurus luar biasa. Nah ini diriwayatkan itu bahwa kata Imam Ma'lan ada cerita kalau dia mau nulis malam hari, kemudian cahayanya ada apa namanya lampu petromak lah kalau sekarang ya. Petromaknya itu habis, minyaknya nggak ada itu tangannya bercahaya sendiri. Tangannya bercahaya sendiri ditangan oleh murid-muridnya, bercahaya sendiri karomahnya beliau. Tapi tawadhunya luar biasa. Dia nggak menerima hadiah. Kalau saya masih menerima bungkusan. Angkat amplop, hadiah aja dia nggak mau. Ada orang kasih hadiah, dan padahal boleh hadiah itu nggak ada masalah, dia nggak mau. Karena biasanya kalau sudah dapat hadiah sulit ngomongnya, karena dia orang lantang, apalagi sama penguasa. Ditakuti dia. Kalau sudah ngomong, berbicara, berfatwa, nggak pandang dulu. Kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar. Makanya dia nggak terima hadiah dari siapapun, karena hadiah ini bahaya. Bal'am bin Ba'urah itu jatuhnya gara-gara hadiah yang diberikan kepada istrinya, kepada dia nggak lupa lewat istrinya. Jadi hadiah itu ya walaupun halal tapi ada ada maksudnya. Makanya ada istilah tidak ada makan siang gratis. Ya pasti ada ini ya nanti minta ini lah. Walaupun jangkanya bukan jangka pendek, bisa jangka panjang terus. Nah, beramal ma'ruf nahi munkar, itu saya bilang tadi. Beliau itu sama siapa saja kalau sudah bilang salah ya. Bahkan dalam kitab-kitab beliau sendiri itu kalau ada ulama yang salah dibilang salah, walaupun dia ulama besar. Seperti Imam Haramain Al-Juwaini, kalau dalam beberapa pendapatnya salah, boleh dibilang salah itu. Yang betul begini. Jadi beliau apa adanya. Bahkan sampai ulama yang besar pun kalau menurut beliau itu salah dan beliau punya dalil yang kuat, maka beliau bilang ini salah. Termasuk Imam Ibn Hazm. Imam Ibn Hazm itu kan punya mazhab sendiri dulu dan pengikutnya juga banyak. Imam Ibn Hazm itu Al-Zawahiri, Imam Ibn Hazm Al-Zawahiri. Itu Imam Ibn Hazm itu dibantah mengenai masalah qadha salat. Jadi kata Imam Ibn Hazm, qadha salat itu nggak perlu bagi yang meninggalkan dengan sengaja. Jadi kalau bapak, ibu pernah meninggalkan salat dulu waktu masa jahiliyah misalnya, waktu belum giat gitu kan, pernah ninggalin sholat karena kerja, karena lupa, karena sengaja, karena malas, itu kalau dalam mazhab Imam Ibn Hazm itu nggak perlu dikodok, cukup dengan itu banyak amal soleh, banyak sedekah, banyak zikir, banyak istighfar, selesai. Tapi kata oleh Imam Nawawi dibantah habis-habisan, walaupun sekelas Imam Ibn Hazm. Jadi beliau itu amal ma'ruf nahi munkar beliau jalankan. Kata beliau dalilnya kuat lagi. Orang yang tidur saja, ya, orang yang tidur atau lupa saja disuruh sholat. Mana sholatin atau nasihat apabila tidak ada kawan. Barang siapa yang tidur atau lupa tidak mengerjakan sholat, dia harus mengerjakan ketika dia sudah ingat atau sudah sadar. Loh, orang yang tidur saja kata Imam Nawawi harus sholat. Tidur ini nggak sengaja. Lupa kan nggak sengaja ya. Itu harus sholat kalau dia ingat. Apalagi yang terang-terangan sengaja. Jadi salah satu amal ma'ruf nahi munkar beliau. Jadi nggak pandang dulu walaupun sama. Tapi dalam koridor keilmuan. Dalam koridor keilmuan. Kalau kan sekarang enggak. Yang diserang adalah apa? Yang diserang kalau nggak senang sama orang bukan pendapatnya, tapi siapa yang diserang? Personalnya. Ini Ustaz Syubhat ini. Wah, itu biasanya sekarang begitu. Sampai ditandai Ustaz Syubhat. Kalau nggak suka dengan orangnya, atau kalau nggak suka dengan pendapatnya, maka bantah dengan pendapat. Jadi bukan orangnya yang diserang sekarang kan enggak. Ini syaitan itu budaya begitu. Kalau mahan ulama adalah ketika asap sudah masuk dalam diri ulama. Maka bilang ini ustaz sunnah, ini bukan sunnah, ini ustaz sahih, ini ustaz subhan, dan seterusnya. Kemudian, nah beliau ini menggunakan jubah katun. Jadi katun itu kan kain yang paling dingin. Kalau musim panas itu enak sekali pakai katun. Saya lihat dulu habis saya dulu itu kalau musim panas dia pakai katun. Katun itu memang agak merawang. Apalagi katun yang asli pak ya. Kalau di sini apa ya? Dia ada kain ini katun. Ada ya. Nah itu biasanya agak kaku sedikit. Nah itu pakaian mahal memang. Dia tuh pakai katun, pakai serban, jenggot panjang itu bukan radikal nih ya.
Kalau pakai serban, pakai janggut panjang, serbannya itu agak tebal dia. Nah, Imam Nawawi itu serbannya agak tebal. Nah, ya beda 15, 12 sama 1 agak tebal. Nah, itu memang apa namanya, serban itu ada sanatnya juga. Kemudian setelah 28 tahun tinggal di Damaskus, beliau pulang ke Nawawi, kembali ke Nawawi. Jadi sudah lama di madrasah, khidmat, tulis kitab macam-macam, pulang ke Nawawi. Nah, beliau ini punya firasat. Orang soleh ini memang punya firasat luar biasa. Kalau mau meninggal, itu punya firasat. Makanya ada yang mau meninggal tuh kasih pesan dulu, nata dulu, ya. Ada orang-orang yang kayaknya besok saya meninggal. Saya dulu punya guru ngaji di Tangerang itu beliau bilang kayaknya saya ini minggu depan pulang. Ternyata betul, minggu depan itu beliau pulang. Maksudnya pulang itu pulang ke rahmatullah. Jadi memang ada orang-orang soleh itu yang punya firasat seperti itu. Bahkan ada satu ulama sekarang itu sebelum meninggal beliau pernah bertemu malaikat Israel. Nah, ini bisa dibilang wafat, bisa tidak, tetapi kalau saya mungkin saja. Jadi ketika di Mekah sebelum beliau meninggal itu dikasih tahu, kamu siap-siap nanti harus sowan. Maka oleh adiknya, ayo Kang, kita ini kiai besar. Kiai kita olahraga. Wah, saya ini olahraga apa? Saya ibadah saja. Kemarin Israel itu sudah datang ke saya. Ini beliau utarakan ketika bukan khutbah, ketika apa? Kalau mau kematian kemudian ada yang ngasih pesan itu apa namanya? Tausiah ya, dari keluarga. Nah, ini diutarakan oleh adiknya sendiri, Kiai Uzair Al-Taifur yang tinggal itu Tenggoro. Kiai Uzair Al-Taifur adiknya Kiai Uzair itu yang menceritakan bahwa ketika di Mekah 1 bulan sebelum beliau meninggal, itu beliau didatangi malaikat Israel bahwa harus siap-siap. Ternyata meninggalnya adalah ketika puasa. Nah, beliau ini punya firasat sebelum wafat itu datang ke makam guru-gurunya. Baru mencari berkah, maka guru-gurunya didoain, gurunya satu-satu Pak. Guru-gurunya penting, guru-guru itu kita lupa, kalau guru pantesan ilmu kita ini enggak nafik, ilmu kita ini enggak bermanfaat, ini kan lupa sama guru. Jadi guru ini penting didoakan terus. Dia datang ke makam guru-gurunya, datang kepada sahabat-sahabatnya minta maaf. Jadi sahabat-sahabat minta maaf karena beliau sudah sakit saat itu. Beliau datang ke sahabat-sahabatnya masih hidup, dan di situ seperti ada perpisahan. Berziarah ke Baitul Maqdis, ke makam Nabi Ibrahim. Beliau datang ziarah ke sana. Kemudian wafat di rumah ayahnya malam Rabu. Baru beliau wafat malam Rabu karena sakit. Para ulama membuat syair sampai hingga 600 bait. Dulu kalau ada yang meninggal ulama besar, itu ulama-ulama lain itu membuat syair. Ini sampai 600 bait. Ada sekitar 20 ulama besar yang buat syair tentang kesedihan dia ketika ditinggal Imam An-Nawawi. Dalam hadis itu, satu ulama meninggal, maka seperti tembok yang retak, tidak bisa ditambah dengan apapun. Karena ilmunya hilang sudah. Ilmu yang ada di dia, baik itu yang sudah disalurkan melalui kitabnya ataupun yang masih tersembunyi dalam pikiran-pikirannya. Nah, itu hebatnya ulama. Kemudian itu dia karyanya. Ini karya beliau dalam ilmu hadis. Ini kitab-kitab beliau. Al-Imam Nawawi yang kemarin kita bahas ya, satu jilid. Kemudian Riyadhus Shalihin yang akan kita bahas insyaallah 1 jilid. Al-Minhaj syarah Imam Muslim bin Hajjaj ini 7 jilid. Ini syarah Muslim yang beliau syarah sendiri. Syarah itu keterangan hadis-hadisnya. Syarah Bukhari tidak selesai. Beliau tulis juga syarah Bukhari tapi tidak selesai. Kemudian syarah Sunan Abi Dawud juga tidak selesai, masih dalam bentuk manuskrip. Kemudian Al-Adhkar 1 jilid. Saya baca Al-Adhkar sampai sekarang baru pertengahan. Al-Adhkar ini tentang zikir-zikir. Orang yang tidak tahu tentang Al-Adhkar itu aneh, itu Imam Nawawi masuk ini karena dia nggak baca muqaddimah. Mungkin muqaddimah itu penting untuk kita baca. Al-Adhkar ini berkaitan dengan zikir-zikirnya Nabi, mulai dari tidur sampai tidur lagi. Mau menikah ada zikirnya, mau makan ada zikirnya, bangun tidur ada zikirnya, kena musibah ada zikirnya. Salah satunya ya. Kemudian Al-Muhammad ini juga tentang ilmu hadis ini. Kemudian Al-Taqrib 1 jilid. Ilmu fikih beliau punya banyak. Minhajul Talibin 20 jilid. Wah, 20 jilid itu dapat rapat itu. 20 jilid itunya
tulisannya kecil-kecil harus berapa? Rawdatul Talibin, saya punya PDF semua, karena belinya nggak mampu 15 jilid. 15 jilid Rawdatul Talibin tentang fikih Imam Syafi'i. Ini untuk pelajar-pelajar. Jadi dia mengungkapkan dalil di situ. Jadi cuma qaul ulama. Ringkasannya saja 15 jilid. Kemudian Al-Majmu', nih karya beliau. Al-Majmu' ini termasuk fikih Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i yang beliau rangkum dan beliau verifikasi lagi. Karena mazhab Syafi'i kan besar. Diverifikasi sama beliau, dikumpulin mana pendapat yang sahih, mana pendapat yang tidak dipakai, mana pendapat mazhab lama, mana pendapat mazhab baru. Kemudian dia tarjih. Jadi kalau sekarang ada lembaga tarjih, ini Imam Nawawi mentarjih mazhab Syafi'i. Tapi jangan coba-coba mentarjih mazhab Syafi'i kalau bukan ahli bidang ilmu mazhab Syafi'i. Sekarang ini banyak orang pengen merintik mazhab Syafi'i tarjih, tapi dia sendiri nggak tahu tentang kaidah-kaidah mazhab Syafi'i. Ini yang bahaya, karena Imam Syafi'i punya kaidah-kaidah tersendiri yang belajarnya itu harus di bawah. Kemudian, ini termasuk Al-Majmu' ini termasuk kitab komparatif juga, seperti yang ditulis Ustaz Umar itu, Hasan bin Umar itu perbandingan. Jadi tapi beliau mengatakan dalil saya ini, dalilnya Imam Hanafi ini, dalilnya Mazhab Syafi'i ini, dalilnya Imam Maliki ini, dan seterusnya. Jadi setelah beliau jelaskan Mazhab Syafi'i, kemudian beliau tulis di situ pendapat para mazhab berkaitan dengan mengangkat tangan misalnya, ya, berkaitan dengan jumlah orang Jumatan misalnya. Mazhab Syafi'i Jumatan 40, Mazhab Maliki tidak menentukan, mazhabnya Imam Laits 12, mazhabnya Imam Hambali sama seperti 40 dan seterusnya. Beliau dikasih keterangan-keterangan di sana. Kemudian Abdullah bin Manasik tentang manasik haji, 1 jilid tentang manasik. Karya dalam bahasa dan geografi, Tahrir Asma wal Lugat, Tabaqatul Fuqaha, ini juga tahrir jadi banyak sekali. Ilmu Al-Quran, ada namanya At-Tibyan fi Adabi Hamlatul Quran. Ini tentang adab kita kepada Quran. Ini bagus, cuma jarang dibahas di sini. Ya, Pak. Ini At-Tibyan fi Adabi Hamlatul Quran. Ini tentang adab kita kepada Al-Quran. Ternyata adab kita kepada Al-Quran itu bukan hanya kepada Rasulnya, bukan hanya kepada mushaf, tapi kepada orang yang memegang Al-Quran, maksudnya para hafiz, para pengajar-pengajar Al-Quran. Itu kita harus beradab kepada mereka. Makanya dalam bab 3 kalau tidak salah, beliau punya satu bab ini tentang menghormati orang yang ahli dalam Al-Quran dan larangan untuk menyakiti mereka. Hari ini sekarang nggak punya adab, Menteri Agama itu, ada pokok itu nggak punya adab dengan orang-orang para hafiz. Jadi orang hafiz Quran itu yang menyelamatkan kita ya. Jadi Imam Nawawi saking pentingnya itu jangan sampai menyakiti. Oke, kita nggak bisa menghormati mereka, nggak bisa memuliakan mereka. Minimal jangan pakai lidah kita untuk menyakiti mereka. Ini salah satu pembahasan yang menurut saya kuat sekali. Imam Nawawi ini nggak suka orang suka menghujat hafiz Quran. Karena hafiz Quran ini ahlullah. Ahlullah ini kalau dalam bahasa itu keluarganya Allah. Maksudnya orang yang punya kedekatan khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bahaya kalau hafiz Quran tersinggung, maka dia menyinggung siapa? Menyinggung Allah. Man 'adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Dalam hadis itu, barang siapa yang menyakiti wali-wali aku, maka aku umumkan kepada mereka perang. Jadi kalau kemarin Menteri Agama bilang begitu, kemudian ada hafiz Quran, apalagi hafiz Qurannya wali, sakit hatinya dia, maka dia sama seperti perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang lawan Covid aja belum tentu menang, apalagi perang lawan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati-hati. Kalau kita tidak bisa menghormati ahli Quran, minimal jangan pakai lidah kita untuk menghina, menyakiti orang-orang ahli Quran. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan insya Allah kita bahas besok minggu depan berkaitan dengan masalah muqaddimah. Muqaddimah ini penting supaya tidak salah dalam memahami isi kitab Riyadhus Shalihin. Saya kira banyak orang yang salah dia nggak baca muqaddimahnya tetapi salah memahami dalam Riyadhus Shalihin. Saya kira demikian. Mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, istiqomah dalam ibadah. Mudah-mudahan Jogja nggak lockdown lagi kayak Jakarta ini sekarang sudah mulai lockdown. Kalau lockdown lagi, nggak tahu nanti masih tetap dibuka atau enggak.
Jadi mudah-mudahan Allah menjaga kita dari segala kesulitan dan bahaya-bahaya. Demikian, kalau punya maaf kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.